Lihat, desa dulu di semua ini sudah hilang. Saya nggak tahu penduduknya ada di mana sekarang. Lihat kiri kanan, pembangunan sangat masif oleh proyek nasional Pantai Indah Kapuk. Sekali lagi saya ulangi, rakyat dan kami tidak menolak pembangunan yang masif seperti ini. Yang kami tolak adalah Anda terlalu biadab mengambil kebijakan dengan membeli harga tanah rakyat. Setelah Anda beli, maka Anda jual 700 kali lipat dari harga pada saat Anda bebaskan. 700 kali lipat. Nah, selalu ingin menyatakan bahwa kenaikan itu akan menaikkan PAD. Betul, menaikkan PAD. Tapi dampaknya adalah rakyat yang terusir. Itu dampaknya. Kok bunyinya sih pembebasan kantor pembebasan tanah? Yang boleh kata pembebasan itu kan adalah untuk negara. Iya kan, Pak? Kalau swasta kan nggak ada namanya pembebasan. Nah, ini kata pembebasan kok dipakai padahal bukan untuk negara. Nah, jadi yang saya tahu ya dulu, yang namanya kalau satu daerah di kategorikan PSN, proyek strategis nasional, itu pengadaan lahannya oleh negara. Bayangkan, berarti negara yang harus menyediakan lahannya. Berarti uang gila kan kalau sudah dijadikan PSN. Ini di situ ada penyelundupan hukum kan? Iya. Yang tidak lagi bisa masuk sebebasnya untuk nangkap ikan di wilayah tersebut. Inilah hasil karya pemimpin yang tidak bermoral mengusir rakyatnya. Saya berharap Ketapang aquaculture 10-20 tahun akan datang masih tetap ada dan tidak dicamplok oleh Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kan ini juga terancam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon aku masih bisa melihat kau 10-20 tahun akan datang dan tidak dihancurkan oleh para bedebah-bedebah negeri ini yang sudah merampok rakyatnya dan merusak lingkungannya. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mengkritik pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan mega proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Pola pembebasan lahan proyek di sepanjang pantai utara Tangerang itu dikritik Said Didu karena dinilai dilakukan secara sporadis dan sembunyi-sembunyi. Hal itu menggunakan preman-preman kampung berlangsung sembunyi-sembunyi selama 2 hingga 3 tahun terakhir, secara sporadis tidak di satu hamparan. Said Didu mengaku belum melihat langsung site plan pengembangan PIK 2. Meski begitu, ia mendengar mega proyek ini akan membentang di sepanjang kurang lebih 20 km hingga Kronjo. Pola pembebasan lahan yang diacak itu membuat masyarakat merasa ketakutan sewaktu-waktu tanahnya dibeli paksa. Jadi tidak dilakukan pengembang terkait, melainkan dibeli melalui oknum dengan preman-preman yang membujuk masyarakat dengan harga rendah. Ia mendengar 50.000 per meter. Ia menduga dalam pembebasan lahan ini ada keterlibatan aparat dari tingkat desa, kecamatan hingga Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah kabupaten. Lebih jauh, Said mengaku berani bersuara saat ini lantaran ia memiliki pengalaman soal tanah miliknya yang dibelinya dari masyarakat 20 tahun lalu. Bahwa sangat individu, kalau di sistem yang bagus dan individu yang bagus aja kok. Kan saya bilang begini, menempatkan orang baik di kekuasaan itu 90% masalah sudah selesai. Tapi menempatkan orang tidak kompeten, tidak berintegritas, tidak jujur, maka Anda menambah 100% masalah. Saya setelah saya lepas semua, saya mau menjadi manusia merdeka dan akan turun ke jalan besoknya. Maknanya begini, maknanya mengkritiklah bukan dengan kebencian, tapi dengan data dan alasan solusi. Itu prinsipnya. Terus janganlah menjadi penikmat jabatan, apalagi menjadi penjilat. Saya apa yang baik ya? Yang baiknya itu adalah dia cuek terhadap apa yang terjadi. Bagus itu baik. Enggak, bukan itu bagus. Jadi maksudnya bagusnya tuh dia cuek aja, bagus terhadap dirinya. Maksudnya kok bisa ya dia cuek? Cuek aja. Kok bisa ya bisa cuek gitu loh. Nah, bisa cuek tuh karena ada 2 kemungkinan orang tuh cuek. Dia nggak tahu atau ketidaktahuan sama sekali atau ketidak mau tahu sama sekali. Jadi gimana? Saya ya kalau saya menyatakan, kalau saya ditanya adakah harapan dengan duet itu, saya katakan sekarang sudah berduet.
Adakah perubahan yang berarti? Itu saja. Di luar pengalaman itu, banyak warga yang cerita ke dirinya tapi tidak berani bersuara. Dari cerita yang didengarnya, pengembang kecil membeli tanah warga dengan harga 200 hingga 300 ribu per meter persegi. Namun harga terjun bebas manakala dibeli oleh kaki tangan pengembang dengan harga hanya 50 ribu per meter persegi. Ia lalu menyebut Agung Sedayu karena perusahaan tersebut yang akan bangun jalan tol berlokasi di PIK 2 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kronjo, artinya bukan orang lain. Bila warga tidak mau menjual tanah, maka mereka dipaksa menjual dan melaporkan ke pengadilan. Walhasil, uang ganti rugi yang dititipkan pengadilan oleh instansi yang memerlukan tanah yang akan diterima warga. Sebelumnya, dalam video berdurasi 2 menit 8 detik yang beredar tampak Said Didu menggunakan kaos putih berkerah dengan logo Adidas di dada kiri berkacamata hitam, berdiri di atas rakit bambu. Saat menyampaikan kritik pada video itu, Said berada tidak jauh dari dermaga Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Dari kejauhan, tambah hutan mangrove dan patok-patok yang ditancapkan ke laut sebagai pagar pemanjang. Yang tidak lagi bisa masuk sebebasnya untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Inilah hasil karya pemimpin yang tidak bermoral mengusir rakyatnya. Saya berharap Ketapang aquaculture 10-20 tahun akan datang masih tetap ada dan tidak dicamplok oleh Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kan ini juga terancam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon aku masih bisa melihat kau 10-20 tahun akan datang dan tidak dihancurkan oleh para bedebah-bedebah negeri ini yang sudah merampok rakyatnya dan merusak lingkungannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ini ciptaanmu, pohon-pohon yang kau ciptakan, insya Allah bertasbih kepadamu untuk menyelamatkan negeri ini. Karena sepertinya doa manusia di Indonesia sudah tidak mempan lagi, karena mereka gampang sekali disogok. Doa pohon, doa ikan, doa semua. Saya berharap Allah mendengarkan, sehingga terketuk hatinya, hati para pemimpin, agar tidak lagi menjadi budak para konglomerat untuk mengusir rakyatnya dan merusak lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai mangrove, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Doamu kepada Allah, tasbihmu kepada Allah. Saya berharap menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak berharap lagi kepada pemimpin-pemimpin negeriku, karena mereka betul-betul menjual negerinya. Saya katakan, Ketapang ini sudah di tengah-tengah lahan yang sudah dibebaskan oleh proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk. Nah, jadi ini tinggal menunggu waktu juga. Mudah-mudahan masih bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nancap, langsung nancap. Lagi ditekan ya. Wakilkan aja deh. Aku udah Oke. Dalam video tersebut, Said Didu mengatakan nelayan terusir karena laut telah dipatok. Ketika dikonfirmasi soal video itu, Said Didu membenarkan. Ia mengatakan video itu berisi keprihatinannya tentang kondisi masyarakat yang takut melawan intimidasi dan teror. Ia pun mengaku geram dan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokmaswas Cipasiliat bersama HNSI Kabupaten Tangerang sidak dan disertai oleh Dinas DKP dan juga Dinas dari Perikanan Kabupaten Tangerang bersama teman-teman PNS. Ternyata kegiatan ini tidak mengantungi izin. Jadi dengan sangat terpaksa mulai besok dihentikan pekerjaannya. Jadi inilah sebuah tindak lanjut dan mohon teman-teman pekerja untuk tidak melaksanakan kegiatan karena khawatir nanti ada benturan dengan masyarakat nelayan. Rakyat sejak dulu tinggal di sini kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian, termasuk para tokoh-tokoh pensiunan jenderal.
kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian masih punya hati nurani apa tidak. Lihat aja pagar mereka nih, kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Ini rakyat kalian gusur seperti ini. Banjir Pak, tiap hari nih banjir. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Jadi mereka memang membuat pagar seperti ini dan irigasi semua ditutup sehingga rakyat kebanjiran tiap hari. Ini kita punya pemerintah yang biadab kepada rakyatnya. Demi dan atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menghentikan pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Sebab kalau diteruskan, rakyat akan menderita dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan semakin jauh dari harapan. Masyarakat berharap Presiden Prabowo menunjukkan empati dan simpati kepada rakyat. Proyek PSN PIK 2 sangat jauh dari sisi kemanusiaan dan penyelamatan lingkungan. Untuk mendesak pemerintah, elemen kekuatan sipil dan demokrasi mengadakan diskusi dan bedah kondisi dalam dialog kebangsaan tentang proyek itu. Dialog itu khusus membedah PSN PIK 2 yang berlangsung di Al Jazeera Signature Resto Menteng yang diprakarsai oleh Dio Suharmonastri, Edi Mulyadi, dan kawan-kawan. Ini saya berada di Kronjo. Ini masih terpampang plang proyek PIK 2 PT Kuku Mandiri Lestari. PT Kuku Mandiri Lestari ini adalah anak perusahaan Agung Sedayu. Dan coba lihat, rakyat masih menggarap tanah dengan sangat subur. Dan ini mereka juga menghargai dengan Rp50.000. Coba bayangkan, Anda bayangkan ini sudah mulai ditimbun sebelah sini. Tanah sawah sudah diuruk, akhirnya tidak bisa lagi ditanami. Nah, Anda bisa bayangkan betapa tanah pertanian subur dihargai dengan Rp50.000 per meter. Coba bayangkan seandainya Presiden Prabowo menyelamatkan sawah-sawah ini yang saya pikir bisa mencapai ratusan ribu hektar, daripada dia mencetak sawah baru yang di Papua sana setelah sawahnya dicetak dengan harga yang sama sangat mahal. Nah, kalau mau memperbaiki, saya pikir ini tinggal perbaiki irigasinya, maka tanah ini menjadi sangat subur, dan saya pikir kita punya lumbung pangan yang jaraknya hanya puluhan kilometer dari Jakarta. Dalam dialog itu terungkap bahwa terdapat segudang kebobrokan birokrasi dan pelanggaran hukum yang terjadi dari sejak penetapan proyek dijadikan sebagai PSN. Terlebih lagi di dalam pelaksanaannya, permasalahan yang ada di PSN PIK 2 adalah seperti puncak gunung es di tengah lautan yang nampak di permukaan kelihatan kecil, padahal di badan dan akarnya yang tidak terlihat menyembunyikan jumlah masalah yang besar. Masalah itu akan menjadi bom waktu dan bisa meledak jika tidak ditangani segera. Ketika menetapkan sebuah area jadi PSN, maka yang ada di sana, baik masyarakat, baik makhluk hidup lah. Hidup ya. Orang utan yang ada di sana pun harus nyingkir loh. Bisa digusur ya? Bisa digusur karena menghalangi pembangunan. Jadi kalau orang utannya nggak pergi bisa ditembak ya? Ya artinya itu kan jadi modus saja kan untuk pembangunan. Padahal kan mestinya tidak begitu. Mengapa? Karena di dalamnya kan mungkin ada masyarakat, mungkin ada keanekaragaman hayati, mungkin ada tumbuhan endemik di situ. Harusnya kan itu jadi dilindungi yang pertama kan. Karena itu kita menyebutnya jadi modus untuk atas nama pembangunan. Dengan begitu maka melindungi pengusaha yang kalau tidak nakal Bang, pasti dia tidak akan ngerjain proyek itu kan. Kalau tidak nakal. Jadi pengusaha yang tertarik terhadap proyek PSN ini rata-rata pengusaha nakal ya? Iya karena Yang menjadi persoalan mendasar, proyek tersebut bersifat swasta yang hanya menguntungkan pihak pengembang, dijadikan sebagai proyek strategis nasional dengan pemberian kemudahan izin dan segala fasilitas privilege lainnya, di mana mencakup kemudahan perizinan,
sumber keuangan, pengerahan kekuatan birokrasi, dan alat pertahanan negara, semua dari pusat sampai daerah. 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Dan kemudian ini hanya dipisah, bukan dipisah, tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada apa, sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Allah. Nah, jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian, dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan. Karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita, betul nggak? Betul. Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang semakin meluas. Salah satunya dari kelompok masyarakat yang tinggal di Serang Utara melalui kegiatan Musyawarah Rakyat Banten. Mereka melakukan penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2. Pada kesempatan tersebut, ada ratusan masyarakat yang hadir. Mereka merupakan perwakilan dari 80 desa yang tinggal di pesisir utara Banten dan terdampak proyek PIK 2 mulai dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. Selain itu, ada juga perwakilan dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa yang hadir. Tokoh nasional yang ikut dalam kegiatan tersebut yaitu Said Didu, mengaku semakin banyak masyarakat yang sadar dan ikut menyuarakan kritik terhadap proyek PIK 2. Menurutnya, 3 bulan terakhir mulai banyak yang berani bersuara. Nggak bisa. Iya Pak, coba sini maju Bu. Pengambil kebijakan dia lah. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kecil. Kalian gusur, kalian apa? Pertama, Camat Puntang yang mengizinkan fasilitas kecamatannya digunakan untuk konferensi pers mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Said Didu juga mengatakan soal pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang dengan harga yang dinilai merugikan rakyat. Apalagi tanah masyarakat hanya dibayar 50.000. Lalu, Said Didu juga mengkritisi soal serapan tenaga kerja di kawasan PIK 2 yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat proyek tersebut. Lebih lanjut, Said Didu mendesak agar proyek PIK 2 bisa dilepas dari proyek strategis nasional. Pasalnya hanya ada 1.755 hektar yang berstatus PSN, sementara sisanya merupakan aktivitas bisnis biasa. Karena apa? Ini juga diliput dalam Nawadosa, edisi Nawadosa. Proyek strategis nasional itu membuat konflik sosial meningkat, pelanggaran HAM meningkat, perusakan lingkungan meningkat. Kan 3 ini. Satu, untuk mengutamakan pembangunan yang ekonomi tadi itu, atas nama ekonomi tadi itu, tapi mengorbankan yang sosial dan lingkungan. Lah kalau begitu Bang, ini semua konsepnya jadi buyar yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan itu.